Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, khususnya Mas Abu. Semoga kita sehat terus, gembira terus, apapun situasinya. Jadi malam hari ini kita masuk ke dalam tema yang ini, kalau saya menyampaikan tema ini seperti yang disampaikan oleh Maulana Rumi, selalu Hmm, malu. Jadi kalau Maulana Rumi malunya karena beliau merasa menjelaskan cinta ilahiyah itu sulit. oke, Tapi kalau sebentar Mas Faiz, ini ada ya, komentar dari teman-teman, suaranya katanya agak jauh, sebentar. Mungkin apa kurang dekat ya enggak, Mas coba Faiznya? ini coba saya besarkan. Nah, itu tuh, udah mulai. Sudah jelas ya. Oke. Ini volumenya kurang besar tadi. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi ini tema yang saya kan sering bilang pada Bapak Ibu, menyampaikan sesuatu itu akan lebih bagus kalau yang menyampaikan juga sudah melakukannya. Ini istimewa. Tapi malam hari ini saya harus ngaku, saya belum nyampe ke makom yang akan saya sampaikan ini. Tapi kita nawa itu belajar bersama saja ya, Mas Ibu. Ini tema yang menurut saya penting karena ini nanti jadi semacam cita-cita. Cita-cita itu kan memang jauh dan tinggi, tapi kan tetap harus kita tuju. Hmm, Jadi tidak boleh karena jauh dan tinggi terus sudahlah, tidak usah ke sana. Tetap harus kita tuju karena kalau dalam bahasa filsafat ini esensial, penting untuk kehidupan kita. Tema cinta ilahiyah. Baik, Bismillah, kita mulai ya tema ini. Saya share screen. Ini kalau dalam dunia tasawuf malam hari ini tema kita adalah tema tentang mahabbatullah, cinta tertinggi, cinta ketuhanan. Ini tema kalau bahkan menurut Imam Ghazali, mahabbah itu di antara makomat jalan sufi ini terminal akhir. hmm, Jadi terminal paling tinggi. Makanya wong saya aja terminal-terminal awal belum melewati, ini kita malam hari ini belajar terminal paling tinggi. Ya enggak apa-apa, buat referensi saya bilang tadi, ini rujukan kita bahwa kesinilah sebenarnya kita menuju. Bismillah, ini yang saya bilang tadi ya, ini puisinya Maulana Rumi yang populer sekali. Karena memang menjelaskan cinta itu, kata beliau, tidak mudah. Kata Maulana Rumi, sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta ku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai kepada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya. Bagaikan keledai terbaring dalam lumpur hina. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan kisah cinta. Nah, ini sebenarnya isyarat dari Maulana Rumi dengan puisi ini. Nanti Bapak Ibu kalau sudah meniti jalan mahabbah ini, penjelasan-penjelasan ini sudah tidak penting lagi. hmm. Jadi urean-urean ini sudah tidak terlalu penting lagi. Kalau kita sudah terjun masuk ke ranah mahabbatullah ini. Nah, cuma saya bilang tadi karena malam hari ini kita makomnya masih belajar, ya ini kita anggap saja sekarang kita membaca petanya. Inilah peta cinta ilahiyah, peta mahabbah. Ini saya mengambil dari beberapa referensi untuk pedoman perjalanan kita yang hakiki. Karena perjalanan kita itu kan ilaihi roji'un, menuju Allah. Baik, kita awali ya dari definisi. Meskipun tadi disebut kata-kata tidak mungkin menjelaskan, kita berusaha untuk menjelaskan karena kalau tidak dijelaskan,
tidak ada yang tertarik menuju ke sini karena distraksi hidup itu macam-macam. Tema-tema seperti ini kan kadang-kadang kita menyebutnya terlalu melangit lah, terlalu kayak anak-anak muda itu terlalu romantis lah, tidak realistis lah, macam-macam kan. Rasanya ini tema yang tema tema lebay lah mungkin kalau bahasanya anak-anak hari ini. Iya, lebay Jadi benar. jadi banyak yang menganggapnya begitu. Tapi memang dia punya logika sendiri, punya cara berpikir sendiri. Ini menurut saya penting ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah beratus sesi mengikuti dialog positif, nanti bisa menangkap ternyata berbagai bidang ilmu itu punya cara berpikir sendiri-sendiri. Jadi tidak seragam. Jadi pola runtutan menemukan kebenarannya itu beda-beda. Tapi akan terasa di situ ada benang merah. Bapak Ibu yang sudah menjelajahi banyak sekali wacana itu kan rasanya, oh ya, semakin ke dalam semakin menyatu. Ada benang merah yang sama. Tapi ini memang butuh penjelajahan yang lama. Ya, alhamdulillah kita punya forum seperti dialog positif ini. Nah, cinta itu sejauh ini dari berbagai definisi saya ambil keyword-keywordnya. Yang pertama, kalau dalam dunia tasawuf, mahabbah itu masuk kelompok ahwal. Ahwal itu anugerah dari Allah. Jadi dia bukan sesuatu yang kita ciptakan, yang dari kita, tapi anugerah. Jadi kalau ada lagu cinta itu anugerah, itu sebenarnya diksi sufistik. Karena dalam dunia sufi itu cinta bukan kita kan tidak bisa membuat, saya ingin jatuh cinta sama Mas Abu, kan tidak bisa. Cinta itu tiba-tiba datang, aku senang. Aku tidak bisa merancang jatuh cinta dengan siapa. Maka kalau dalam dunia tasawuf namanya ahwal. Kemudian dia fitrah. Jadi fitri, ada tobi'ah. Kita itu oleh Allah salah satu bekal kita untuk hidup di muka bumi, diberi potensi mulia namanya cinta. Jadi fitrah. Jadi orang tidak boleh alasan, tidak bisa Pak saya itu mencintai, atau tidak mungkin dalam diri saya muncul cinta. Pasti bisa. Karena dia fitri. Wah saya itu sudah rusak kok Pak, tidak punya cinta lagi. Punya, masih ada. Wong dia fitrah. Tidak perlu belajar, sudah bisa. Karena dia fitrah, anugerah Allah tadi. Nah yang ketiga, cinta itu zauq, kalau bahasa Arabnya rasa. Ini yang membuat agak sulit dijelaskan secara konkret, secara nyata seperti kalau kita menjelaskan hal-hal yang materi. Sehingga terus orang yang menjelaskan cinta itu biasanya banyak pakai metafor-metafor, pakai diksi-diksi yang sifatnya multi interpretasi. Itu karena dia memang jauh pengalaman batin. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin pasnya seperti apa sih cinta itu, ya harus dialami karena dia pengalaman batin. Sebagaimana rasa apalah makanan saja, rasa pedas, rasa asin, itu kan menjelaskannya sulit. Kalau ingin tahu pasnya pedas itu apa, ayo makan lombok yang banyak. Nah, itulah pedas. Kita mungkin bisa menjelaskan manifestasinya. Pedas itu kalau lidah rasanya perih, panas, kemudian keringat mengucur, mata merah, melotot. Itu kan manifestasinya. Tapi rasanya itu tidak bisa dijelaskan. Nah, yang saya sebut manifestasi tadi, ciri keempatnya. Dia memang tersembunyi, batin, tapi manifestasinya tampak, zahir. Jadi, ya memang dia rasa. Tapi orang yang dalam dirinya ada kualitas cinta, kelihatan dalam manifestasinya. Tidak mungkin tidak. Jadi, kalau ada yang bilang, saya itu sebenarnya cinta kok, tapi tidak kelihatan saja. Itu kemungkinan belum cinta. Karena cinta itu pasti kelihatan. Jadi cinta itu pasti kelihatan. Mungkin masih malu, Pak. Mungkin masih belum, enggak. Kalau masih malu-malu, masih tidak berani macam-macam, mungkin belum sepenuhnya cinta. Orang yang sudah jatuh cinta itu biasanya otomatis kelihatan. Mungkin perhatiannya, mungkin sikapnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Jadi memang dia batin, tapi manifestasinya pasti kelihatan di aspek zahir. Nah, yang terakhir, kalau ini sudah banyak dijelaskan, ini bahwa cinta itu penting, cinta itu ada manfaatnya, ada maslahatnya, bahkan
barokah orang yang mencintai itu. Barokah itu berarti dia mendapatkan kebaikan yang berlimpah-limpah, yang tidak sekedar sesuai dengan yang diusahakan. Itu karena dia anugerah Allah. Kalau yang terakhir ini Bapak Ibu pasti sudah banyak ilustrasi cerita-cerita tentang pentingnya cinta dan manfaatnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dari Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ini di Ihya itu membuat satu narasi untuk membuat kita tertarik berjalan ke arah mahabbatullah ini. Karena cinta pada Allah itu puncaknya perjalanan cinta. Jadi, mengapa begitu? Kata Imam Ghazali begini, mari kita sedikit berpikir, kata Imam Ghazali. Yang pertama, kita kan sering bilang bahwa kita harus mencintai, menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita cinta pada diri kita sendiri, mengapa sih kita cinta? Pastinya kan karena kita punya kelebihan, kita punya keistimewaan. Itu kalau kita pikir lebih dalam lagi, nanti ketemunya, loh, kelebihan-kelebihanku, kebiasaanku, keistimewaanku. Ini kan pastinya semua berawal tidak dariku, tapi anugerahnya Allah. Kemudian juga kelebihan seperti aku ini, itu kalau ditarik-tarik yang sampai puncak, misalnya aku ini pinter. Loh, yang maha pinter itu siapa? Ya pastinya Allah. Aku ini sabar loh. Loh, yang maha sabar karena bisa menunda hukuman bagi kita dan macam-macam. Siapa lagi kalau bukan Allah? Aku itu coba disebut kelebihan apa dari Bapak itu puncaknya pasti ketemunya Allah. Jadi tinggal kita mau berpikir dalam, kata Imam Ghazali. Maka kalau kita mencintai kualifikasi diri kita, kualitas kita, ketemunya pasti juga nanti Allah. Ini bisa dipakai untuk menjelaskan, mungkin Bapak Ibu sering ada orang bilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, pasti kenal Allah. Kenapa? Kualitas dirinya yang positif, yang istimewa, yang luar biasa itu puncaknya adalah Allah dan sumbernya adalah Allah. Nah, itu yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, kalau kita suka cinta pada orang karena dia berbuat baik kepada kita, loh, kalau kita tarik-tarik lebih jauh, yang paling banyak kebaikannya pada kita, puncaknya ya tetap nanti Allah. Dengan segala karunia dan anugerah dan rahmatnya pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita cinta orang baik, kalau tadi kan kita cinta karena orangnya berbuat baik pada kita. Kadang-kadang kita cinta karena memang orangnya baik, meskipun tidak berbuat baik spesifik pada kita, dia ini berbuat baik pada siapa saja. Kita mungkin punya idola-idola yang punya keistimewaan, punya kebaikan hari ini. Mungkin artis lah, mungkin tokoh siapalah, mungkin ustadz siapalah, dan macam-macam. Kualitas-kualitas baik yang membuat kita suka pada orang ini, itu kalau kita tarik sampai puncak, puncaknya tetap juga Allah. Siapa sih yang melebihi kebaikannya Allah? Nah, kemudian seandainya tidak begitu, Pak, saya tidak bisa kok mengidolakan sesuatu. Saya itu ya kalau suka sesuatu, ya sesuatunya itu. Mungkin karena keindahannya, mungkin karena kecantikannya. Ini kan yang selalu kita sebut sebagai alasan kita suka sesuatu. Cinta karena dia indah, dia cantik. Loh, yang maha cantik dan maha indah itu bukankah juga Allah? Karena dia punya Allah, misalnya kan ada itu hadisnya, Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Hakikatnya Allah itu maha indah. Mungkin hanya saja kita kurang terlatih berpikir yang sifatnya, kalau bahasa filsafat metafisik, kita ngertinya kecantikan itu hanya kualifikasi fisik. Sehingga kurang tinggi. Kalau kita tarik tambah tinggi, keindahan itu puncaknya ya Allah. Karena Allah itu maha indah, maha cantik. Termasuk juga kalau kualifikasi misalnya kuat, mulia, berbudi, macam-macam, itu loh kalau kita tarik, ya puncaknya Allah juga. Nah, dari sini nanti, ini ada dua pelajaran dari sesinya Imam Ghazali ini. Yang pertama,
Mari kita mulai mencintai Allah dengan mencintai apapun sekeliling kita, kemudian kita cintai sedalam mungkin, dan pada saatnya pasti cinta kita itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Hmm. Itu pelajaran pertama. Maka mari kita warnai hidup ini penuh cinta. Insya Allah nanti terminal terakhirnya akan nyampe, yaitu mahabbah. Dan pelajaran kedua adalah mencintai Allah itu sesuatu yang sangat logis, sangat masuk akal karena argumen-argumen tadi. Kalau alasan dari cinta kita itu karena ada keistimewaannya, berbuat baik pada kita, atau karena memang dia cantik, indah, dan apapun alasannya, itu ternyata juga puncaknya adalah Allah juga. Maka mahabbatullah itu puncak perjalanannya cinta, dan sangat wajar, sangat rasional kalau kita diperintahkan untuk masuk ke ranah cinta ilahiyah ini. Bahkan ada hadis yang menyatakan nikmatnya beragama, nikmatnya iman itu kita rasakan kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Jadi, maka mari kita beragama dengan nikmat. Selama ini mungkin sebagian besar aturan ajaran agama itu kan rasanya kayak beban pada kita. Mengapa kayak beban? Kita tidak bisa menikmatinya. Sholat berat, puasa berat, apalagi sholat malam, apalagi puasa sunnah. Mengapa begitu? Karena kita tidak menikmatinya. Kita menganggap itu sebagai beban dan kewajiban. Tapi kalau relasinya sampai ke relasi mahabbah ini, disitulah kita akan banyak merasakan asyiknya. Ini salah satu istilah cinta kepada Allah dalam Islam selain mahabbah itu juga asyik. Orang-orangnya disebut asyikin, orang-orang yang tergila-gila kepada Allah. Nah, kemudian juga ada uraian. Kalau ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan, kepastian cintanya Allah kepada kita. Jadi kalau kita itu belum mencintai Allah, itu sebenarnya rasanya sangat tidak pantas. Seolah-olah Allah itu bertepuk sebelah tangan, karena pasti Allah itu Rahman Rahim, mencintai kita. Allah itu selalu menunggu kita, ya paling tidak sehari 5 kali kita dipanggil untuk bertemu, menghadap, tapi kitanya sering jual mahal. Kita ya kan, kita dipanggil, Allah ingin kita dekat, ingin kita bertemu, tapi kita tidak pernah hadir sepenuhnya di hadapan Dia. Kalau ada yang tanya buktinya apa Allah cinta pada kita, ini ada satu kitab yang menjelaskan, saya tulis daftar isinya saja. Buktinya antara lain kita ada, kita hidup, itu pasti karena Allah cinta pada kita. Segala keistimewaan kita itu pasti karena Allah sangat cinta pada kita. Segala fasilitas di alam semesta ini tidak terbantahkan adalah karena Allah sayang sekali dengan kita. Kitab suci itu betapa Allah ingin kita itu selamat, ingin kita itu sampai kembali padanya, rodiyata mardiyah. Itu menunjukkan betapa cintanya Allah pada kita. Tidak cukup itu, khawatir kita keliru membaca kitab suci, salah memahami Al-Quran, diutus juga Nabi Rasul, dijamin rezeki kita, ampunan diluaskan seluas-luasnya, hukuman ditunda. Kalau begitu salah kita dihukum, kita sudah kiamat sejak dulu, apalagi akhirat ini. Tapi ditunda, ayo, ada kesempatan masih. Pahala dilipat gandakan. Kadang-kadang amal sedikit saja pahalanya berlipat-lipat. Sedekah jadi 70.000 kali lipat dan lain sebagainya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah apapun pasti aku kabulkan. Tidak hanya itu, kadang-kadang kalau kita sudah sangat jauh melenceng, Allah juga tidak diam. Kita diberi ujian, diperingatkan untuk segera sadar, meskipun kadang-kadang kita sudah diberi ujian berlama-lama, ya tidak sadar-sadar. Sudah hampir 2 tahun pandemi ini, itu rasanya kok ya tidak progres-progres ya kita secara spiritual. Semoga kita tambah dekat ini harusnya. Tapi ayo saatnya
akhirnya. Jadi mari kita pahami segala kesulitan kita hari ini itu peringatan dari Allah. Jangan-jangan kita sudah agak terlalu jauh kemarin darinya. Itu bagian dari kasih sayangnya Allah. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kesulitan seperti ini kok bukti cintanya Allah? Iya, karena mungkin Allah melihat kita selama ini sudah agak terlalu jauh jalan kita dari Dia. Allah minta kita introspeksi sebentar, muhasabah dulu terhadap jalan kita yang keliru. Bahkan ujian kita kali ini kan sangat konkret. Allah menyuruh kita ke rumah, ayo nyepi dulu, jangan nyampur dulu. Masing-masing biar ada kesempatan untuk muhasabah, ngitung-ngitung diri. Bahkan mungkin karena kita tidak sadar-sadar terus diperpanjang terus akhirnya PPKM-nya oleh Allah. Biar kita segera sadar. Jadi kita memahaminya seperti ini biar lebih, ternyata musibah membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Allah. Ini bukti cintanya Allah kepada kita. Nah, kita lanjutkan yang tentang mahabbah ini. Nah, ini ada istilah-istilah kalau dalam dunia tasawuf ada, harus kita hati-hati, ada mahabbatullah, ada mahabbah ma'allah. Yang tidak boleh itu mahabbah ma'allah. Mahabbah ma'allah itu ada yang lain yang kita cintai selain Allah, atau bahasa lainnya menduakan Allah. Tapi masih boleh mahabbatullah itu mahabbah fillah. Mahabbah fillah itu cinta di dalam Allah. Misalnya cinta ketika kita melakukan kebaikan terus kita senang dengan kebaikan yang kita lakukan, itu namanya mahabbah fillah. Kita berjamaah bersama-sama misalnya ke masjid bareng-bareng tetangga, kita jadi suka dengan tetangga kita, rukun dengan tetangga kita karena sama-sama ada di jalan Allah. Itu mahabbah fillah. Kita suka dengan orang-orang yang baik, kita suka pada, termasuk kita sangat cinta pada Rasulullah. Itu tidak kok menduakan Allah, tapi mahabbah fillah. Jadi cinta di dalam Allah, karena dalam kita memenuhi tanggung jawab ketaatan kehambaan kita pada Allah, nah di situ ada aktivitas, ada orang yang terlibat, ada hal-hal duniawi yang termasuk. Nah ini mahabbah fillah. Kita bekerja misalnya, kemudian dapat uang. Kita senang dapat uang ini, tapi dalam rangka untuk menjalankan amanahnya Allah, mungkin untuk menafkahi keluarga, mungkin untuk sedekah. Nah, itu namanya mahabbah fillah. Enggak masalah. Bukan berarti kita cinta dunia. Tapi dunia kita pakai jadi kendaraan untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Nah, itu mahabbah fillah. Sama dengan yang kedua, mahabbah lillah. Mahabbah lillah itu cinta karena Allah. Jadi kita cinta sama pasangan jenis, kemudian nanti kita nikahi. Pak, saya ini kok cinta ya sama dia? Jangan-jangan ini menghalangi cintaku pada Allah. Enggak. Cintamu padanya itu niatilah karena Allah. Wong yang menikah itu perintahnya Allah. Berketurunan juga perintahnya Allah. Jadi karena Allah saja, maka modusnya juga modus yang lillah karena Allah. Sehingga kalau ada orang alasannya cinta pada Allah tapi melakukan hal-hal yang tidak, yang merusak, itu pasti tidak fillah dan tidak lillah. Jadi perhatikan, kadang-kadang cinta itu mulia, tapi kadang-kadang kita menerjemahkannya dengan tidak mulia. Yang ketiga, mahabbatu ma yuhibbuhu, cinta apa yang dicintai oleh Allah. Nah, ini juga bisa kita pakai. Pak, kok malah kita membaca sholawat banyak-banyak sih Pak, disuruh mengekspresikan cinta kita pada Rasulullah. Bukankah sebaiknya langsung Allah saja? Enggak, Allah juga cinta pada orang yang mencintai apa yang Allah cintai. Mayuhibbuhu. Jadi cinta pada Rasulullah, cinta pada ulama, cinta pada para aulia, itu tidak masalah. Mengapa? Bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi mahabbatu mayuhibbuhullah, cinta pada apa yang dicintai Allah. Itu saya teringat ada cerita Yusuf dan Zulaikha yang kemudian ditulis oleh seorang sufi namanya Jami'.
Beliau ini nulis, Zulaikha ini sampai tua itu masih mencintai Yusuf. Padahal beliau ini sudah habis-habisan, sudah tua sampai kemudian sakit-sakitan, kemudian hidup terlunta-lunta karena tidak lagi jadi istrinya pejabat Mesir. Tapi beliau umurnya panjang, sehingga satu ketika ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu heran, loh ini Zulaikha yang dulu seperti ini kok masih bertahan. Dianggapnya Nabi Yusuf, Zulaikha ini sudah tidak ada. Ternyata masih bertahan. Nah, itu nanti ceritanya Zulaikha ini kemudian oleh Allah malah dikembalikan lagi, jadi muda lagi, jadi cantik lagi, kemudian menikah dengan Nabi Yusuf. Nah, itu ada kalimat bagus di novelnya Jami itu, firmannya Allah pada Nabi Yusuf, mengapa sih Zulaikha ini kok masih saja bertahan, padahal sudah memfitnah Nabi Yusuf, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ternyata rahasianya, jadi Allah berfirman, karena dalam dirinya ada rasa cinta kepadamu, wahai Yusuf. Sementara aku sangat cinta kepadamu, Yusuf. Karena Nabi kan pasti Allah cinta pada Nabinya. Loh, karena dalam diri kita ada rasa cinta pada orang yang dicintai Allah, itu maka Allah tidak menghancurkanmu. Nah, ini nanti rahasia. Maka kalau mungkin kita sendiri tergolong orang yang banyak dosa, mungkin sering mengundang murkanya Allah. Tapi insya Allah selamat karena mahabbatu mayuhibbu. Kalau dalam diri kita ada cinta untuk apa sesuatu atau seseorang yang dicintai Allah. Maka semoga kalau orang tua dulu kan sering banyak baca sholawat. Itu dalam rangka apa? Biar dalam diri kita tumbuh rasa cinta pada yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah. Kalau dalam diri kita ada cinta, itu tidak mungkin Allah menghancurkan diri yang di dalamnya ada rasa cinta terhadap orang yang dicintainya. Itu rahasia mahabbatu ma yuhibbullah. Itu bagian dari mahabbatullah. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau ini tanda-tandanya, ini untuk mengukur saja kita ini makomnya sudah cinta apa belum. Ini saya ambil dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau nulis kitab Raudatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Menurut beliau, tandanya mahabbah itu yang pertama adalah kasrotu zikr. Selalu teringat. Jadi selalu teringat itu terbayang-bayang terus. Di pikiran. Muncul itu kasrotu zikr. Ngaku jatuh cinta tapi kok lupa terus. Di TV lupa, disuruh apa lupa. Itu cintanya mungkin kurang. Karena orang jatuh cinta itu biasanya perhatiannya full. Malah kepentingannya sendiri sering lupa, tapi kepentingan yang dicintai tidak. Nah, itu kasrotu zikr. Teringat terus, terbayang terus. Berarti kalau kita cinta pada Allah, pikiran kita itu sibuk terus tentang Allah. Yang kedua, ijab. Ijab itu ada rasa kagum, takjub. Makanya ada Allahu Akbar, itu ijab. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta pada seseorang atau sesuatu, itu kan pasti ada bagian tertentu dari orang atau sesuatu itu yang membuat kita kagum, sehingga kita jatuh cinta. Di situ kuncinya rasa. Kalau tidak ada wow-nya dengan momen wow, cantik sekali, wow, indah sekali, wow, sabar sekali, wow, itu kan momen-momen wow yang membuat kita kagum, yang dari situ cinta muncul. Ada rasanya. Nah, bentuknya rasa itu kalau di Ibnu Qayyim Al-Jauzi antara ijab ini. Ada getarnya, sesuatu yang membuat kita tergetar. Kalau bahasanya Al-Quran ya wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Kalau disebut namanya Allah terus dek, wah hatinya tergetar. Jadi ada rasa. Sama kayak kita dulu waktu awal-awal jatuh cinta kan begitu. Kalau disebut namanya kita agak berdesir. Lihat sandalnya saja di depan masjid atau di mana kita, wah sandalnya sudah ada nih. Motornya sudah ada nih di parkiran. Wah, nah itu berarti ada rasa. Lihat gejala kehadirannya saja kita sudah berdesir. Nah, itu ijab namanya. Kemungkinan memang sudah ada rasa cinta. Kemudian ridho, rela dengan apapun keputusan yang dia cintai.
Kemudian tadhiyah. Tadhiyah itu mau berkorban. Orang mencintai kok nyari untung terus, nah itu berarti bukan cinta, dia sedang dagang. Nyari enaknya terus. Perhitungan apa-apa dihitung. Aku sudah habis banyak loh sama kamu, ya kamu kasih apa? Nah, itu enggak mau sama sekali berkorban. Biasanya kalau jatuh cinta itu, jangankan punya uang, enggak punya uang aja kita utang kemana-mana biar bisa neraktir, biar bisa antar jemput. Mau berkorban. Oke. Oke. Maka para sufi itu kan sampai mengorbankan siangnya untuk ibadah, mengorbankan tidur malamnya, mengorbankan mungkin kemasyhurannya di tengah masyarakat, mengorbankan apapun demi Allah saja. Kemudian khauf, roja, dan to'ah. Khauf itu ada rasa takut, khawatir. Jangan-jangan dia jauh, jangan-jangan dia tidak suka, jangan-jangan dia murka, jangan-jangan dia benci. Yang pernah pacaran dan jatuh cinta pasti ngerti. Hal yang paling menggelisahkan itu kan kalau dia marah. Kalau dia sedang tidak suka, kalau dia sedang tidak berkenan. Nah, itu namanya khauf. Kalau tidak ada khauf, itu terserah suka-suka. Dia mau apa aja terserahlah dia. Itu biasanya tidak ada cinta. Kemudian ada rojak. Rojak di sini penuh harap. Semoga dia ridho, semoga dia rela, semoga berkenan dengan yang aku lakukan. Itu rojak. Dan yang terakhir to'ah. To'ah itu patuh, taat. Apapun yang dia perintah, oke, ayo, jalan. Tidak cari-cari alasan untuk minggir, untuk tidak melakukan. Nah, itu tanda-tanda mahabbah. Kalau di hadapan Allah kita punya kualitas ini, insya Allah kita sudah nyampe di terminal ini. Terminal mahabbah ini. Kasrotu zikr, ijab, ridho, tadfiyah, khauf, roja, dan to'ah. Disinilah cinta itu berarti sudah lahir. Tinggal kita pupuk, kita lestarikan. Nah, sekarang manifestasinya. Kalau tadi kan ciri batinnya, seperti yang saya sebut di awal tadi, cinta itu batin. Tapi manifestasinya tampak di level lahiriah. Di manifestasi tubuh kita. Kelihatannya apa? Yang pertama, orang jatuh cinta itu termasuk kepada Allah senang kalau bersama yang dia cintai. Bahkan nyari-nyari waktu khusus untuk bisa bersama. Makanya ada cerita dalam Isra Mi'raj itu kan, ini sebenarnya bukti betapa Allah cinta pada kita. Dulu awalnya sholat itu 50 kali. Tapi kemudian nego sampai jadi 5 kali. Dari situ kelihatan bahwa Allah itu sebenarnya ingin lebih sering bertemu kita. Nah, seperti orang jatuh cinta, ingin lebih sering bersama. Maka sebaliknya kalau begitu, kalau kita sedang mencintai Allah, sudah mencintai Allah, harusnya kita lebih suka untuk bareng, untuk bersama, untuk dekat terus dengan Allah. Itu manifestasi pertama. Jadi mencari-cari kedekatan. Yang kedua, selalu menemukan yang dicintai. Ada urusan apapun, ada kepentingan apapun, ada kebutuhan apapun, yang selalu didahulukan adalah kepentingan, kebutuhan, apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Jadi mengutamakan apa yang dicintai. Kemudian selalu ingat, kemudian tidak menyesal apa yang hilang karena yang dicintai. Kok misalnya pacaran terus putus, terus wah dulu aku sudah habis banyak ini, sudah beli ini tuh, nyesel aku. Berarti dulu bukan cinta. Jadi mungkin dulu itu masih ada negosiasi, ada kepentingan sehingga kehilangan terus kita menyesal. Orang mencintai itu ya meskipun putus karena berbagai alasan, tapi cinta pasti tidak hilang dan itu pasti tidak ada penyesalan-penyesalan. Mungkin memang jalan ceritanya tidak bisa nyambung, tapi bukan berarti cintanya hilang. Tapi kalau sudah bisa kok terus banyak hal diungkit-ungkit, diminta kembali, menyesal aku dulu setia padamu, menyesal aku dulu ini itu, ya berarti memang mungkin belum sampai pada makom cinta ini. Orang cinta itu tidak menyesal. Tadi malam nggak tidur sama sekali, hanya dia nggak menyesal. Apa capek luar biasa, dia nggak menyesal. Kalau kuliahnya sendiri
masuk pagi sering bolos karena susah bangun. Tapi kalau disuruh nganter dia kuliah pagi, mau dibela-belain untuk bisa nganter pada waktunya. Mengapa? Karena ada rasa cinta. Kemudian menikmati ketaatan. Apa yang diperintah dijalankan tapi nikmat. Tidak ada berat. Apalagi keberatan. Itu berarti ada cinta. Takut jauh dan ditinggalkan. Ingin tidak lagi berpisah. Wah, ini cinta beneran. Ini sebenarnya kalau saya ganti, Allahnya diganti jatuh cinta pada pasangan kita, ini sebenarnya juga luar biasa. Jadi, makanya tadi saya bilang kita cinta pada siapapun, ayo diperdalam justru sedalam mungkin, pasti nanti ketemunya cinta kita kepada Allah yang sejati. Nah, kemudian tidak butuh pujian orang, tidak peduli cacian orang. Ini penting. Kadang-kadang ada cinta itu ya pencitraan, ingin kelihatan, ingin dipuji orang bahwa wah, kagum aku dengan cintamu, kagum aku dengan pengorbananmu. Wah, ini mungkin bukan cinta tapi sedang ingin bikin konten aja. Jadi tidak butuh. Sekarang kan begitu banyak. Jadi kebaikan-kebaikan yang dirancang dalam rangka bikin konten. Tapi cinta yang sejati tidak butuh pujian. Juga tidak peduli cacian. Mungkin ada orang mencaci sampean itu kok cinta kok sama yang tidak sampean cantiknya luar biasa kok pasangannya begitu atau sebaliknya. Kalau sudah jatuh cinta kan biasanya tidak peduli dengan ini. Yang penting cintaku, yang penting ridhonya dia. Dan yang terakhir tidak ingin pamer. Ini kayak tadi ya. Jadi tidak ingin pamer, meskipun kelihatan biar aja. Jadi tidak sibuk dengan komentar pendapatnya orang. Orang menganggap itu luar biasa atau menganggap biasa-biasa saja, tidak masalah. Yang penting cintaku. Nah ini manifestasinya mahabbah. Kalau gejala-gejala ini sudah ada, insya Allah sebenarnya kita sudah masuk ke terminal namanya mahabbah kepada Allah. Nah, sekarang kita ganti ulama. Ini pendapatnya Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi. Ini level-level mahabbah. At-Tusi punya konsep mahabbah atau cinta kepada Allah itu ada 3 level. Yang pertama, mahabbahnya level awam, orang biasa. Yang kedua, mahabbah level siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang lurus, orang jujur. Dan yang ketiga, mahabbah arifin, orang-orang yang sudah nyampe level ma'rifat. Mahabbah level awam itu mahabbah mungkin kita, atau jangan-jangan kita juga belum di level awam ini, orang yang berusaha untuk selalu ingat Allah, zikir terus, memuji terus, berupaya mati-matian untuk selalu menghadirkan Allah. Ini mahabbah level awam. Makanya tadi saya bilang jangan-jangan kita yang awam juga masih belum. Jadi masih perjuangan untuk menghadirkan Allah, senantiasa mengingat Allah. Mungkin dengan melakukan banyak ibadah, banyak ritual, zikir, sholat malam, puasa, dan lain sebagainya. Nah yang kedua, ini lebih dalam. Mahabbah yang kedua ini orang yang sudah dibukakan oleh Allah hijabnya. Jadi orang ini mengenal Allah, berusaha mengenal Allah, memahami kebesarannya, memahami hakikatnya, dan lain sebagainya. Kalau tadi kan masih aspek lahiriah, ingat, memuji, beribadah. Kalau siddiqin ini orang mungkin wawasannya sudah tambah, pengalaman keagamaannya sudah luas, sehingga kemudian terbuka rahasia-rahasia, hijab-hijab yang memisahkan dirinya dengan Allah. Jadi ini sekarang dia sadar mana yang hakiki, mana yang fana, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang membuat Allah ridho, mana yang membuat Allah murka. Semuanya sekarang terbuka bagi dia. Nah ini mahabbahnya kaum siddiqin. Ini orang yang sudah berilmu, sudah dalam cintanya. Dan yang puncaknya adalah mahabbah arifin. Ini orang yang sudah sempurna ma'rifatnya. Mahabbah arifin ini orang yang jadi fokus hidupnya hanya yang dicintai saja.
Bahkan dia tidak lagi terlalu merasakan kehadiran dirinya. Sama seperti orang jatuh cinta yang segalanya hanya kamu, bahkan aku juga tidak terasa lagi hadirnya. Hmm. Jadi kalau kita sedang full-fullnya, puncak-puncaknya jatuh cinta itu kan rasanya kepentinganku, kebutuhanku, kehadiranku itu nggak penting. Yang ada hanya dia saja. Pikiran kita isinya dia saja. Yang terbayang di mata kita hanya dia saja. Ini kalau sehubungan dengan Allah itu mahabbah arifin. Ini nanti para sufi menjelaskan makom arifin ini dengan berbagai istilah. Saya bilang tadi, karena ini rasa sebenarnya ketika dijelaskan dengan kata-kata sering kemudian mengaburkan maknanya. Ada yang menggunakan istilah wahdatul wujud, ada yang menggunakan istilah ittihad, ada yang menggunakan istilah hulul dan macam-macam. Sehingga kemudian ada yang menganggap itu sesat lah, ada yang menganggap itu tidak lurus lah, macam-macam. Nah, sebenarnya ini sebenarnya makom arifin. Ketika orang sudah sangat cinta pada Allah, maka yang ada dalam dirinya, yang terpikir, yang terasa, terindra hanya Allah saja. Kehendakku dan kehendaknya menyatu. Loh, kalau kehendaknya Allah dengan kehendak kita menyatu itu tentu saja kehendak kita sudah lenyap seperti setetes air yang menyatu dengan laut. Nggak akan ketemu lagi tetesnya itu di mana. Yang kelihatan hanya lautnya. Yang tampak hanya lautnya. Ini yang ketika kemudian para sufi mengalami pengalaman ini, itu kemudian sering mengeluarkan karena saking asyiknya, keluarlah kalimat-kalimat yang dalam dunia tasawuf disebut syatohat. Kalimat-kalimat yang kadang-kadang kalau diterjemahkan pakai logika, pakai syariat, rasanya ngaco. Tapi itu ekspresi orang yang sedang sangat jatuh cinta. Sama kayak bapak ibu dulu kalau sedang sangat jatuh cinta kan tiba-tiba pinter bikin puisi. Bikin kalimat-kalimat indah kan begitu. Nah ini itu kalau dibaca sekarang mungkin bapak ibu tertawa mesti baca puisinya dulu waktu jatuh cinta. Nah itu karena memang makomnya sudah berubah. Nah ini tingkatan mahabbah menurut Abu Nasr As-Sarraj. Baik, saya tidak tahu waktunya, mungkin masih 10-an menit lagi ya, Ya, Mas Agus. boleh Mas Faiz, bisa masih setengah 9 lah kita bisa mulai tanya jawab. Monggo. Baik, ini strategi. Kalau ini agak trik ya, trik kita untuk bisa cepat menghidupkan mahabbatullah ini. Kalau ini situasional, Bapak Ibu silahkan dipilih mana yang lebih mudah, mana yang sesuai. Syukur-syukur bisa banyak. Alhamdulillah kalau bisa semuanya diistiqomahkan. Yang pertama apa? Melanggengkan zikrullah dalam segala kondisi. Sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring. Baik dengan lisan, kalau mungkin, kalau enggak ya pakai hati. Alhamdulillah kalau bisa tindakan. Tindakan itu berarti segala perbuatan kita selalu memperhatikan ini Allah ridho apa tidak. Nah itu berarti aktivitas sehari-hari kita itu senantiasa aktivitas zikrullah. Misalnya makan. Nah ini nawaitu saya makan, memenuhi sunnatullah sebagai manusia, biar punya tenaga, biar sehat, dalam rangka mendekat pada Allah, dalam rangka beribadah, dalam rangka semakin diridhoi oleh Allah. Maka makan kita menjelma jadi ibadah, menjelma jadi zikrullah, aktivitas yang semakin dekat kepada Allah. Oleh Rasulullah, oleh para ulama diberi tips ketika mau melakukan apa saja, awalilah dengan bismillah. Mengakhirinya, akhirilah dengan hamdalah. Ini sederhana sekali, bahkan anak PAUD TPA juga melakukan ini. Meskipun kita yang besar ini biasanya terus malah kelewatan, tidak melakukan ini. Padahal kalau kita sadar bismillah dan alhamdulillah ini, insya Allah dalam sehari itu zikrullah kita susul menyusul. Kita sehari-hari itu kan dari ingin melakukan apa dan selesai melakukan apa. Setelah melakukan apa, ini kan terus begitu. Itu berarti kan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, terus menerus. Ini saja sudah hidup yang serba zikrullah. Apalagi kalau ditambah-tambahi yang khusus. Yang kedua, ini strategi kedua,
lebih mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada keinginan-keinginan hawa nafsu yang mungkin tidak terlalu penting, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah, yang tidak membantu mendukung kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nanti Bapak Ibu tinggal mengkalkulasi, aku melakukan ini ada tidak manfaatnya selain manfaat konkret yang aku dapat, tapi juga membuat aku semakin dekat dengan Allah. Karena hidup kita ini kan nilai hidup berarti setiap yang kita lakukan membuat tambah dekat pada Allah. Berarti pertimbangan pertama sebelum melakukan apapun itu kira-kira Allah ridho enggak dengan yang aku lakukan. Yang ketiga, mari kita sering-sering bersaksi dan mengakui segala kebaikannya Allah. Ini dalam rangka biar tumbuh rasa cinta. Cinta itu kadang-kadang kan muncul karena kita selalu diberi kebaikan. Nah, kita sadari terus, Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesehatan. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesadaran untuk ikut ngaji. Alhamdulillah, hari ini saya banyak sekali yang bisa kita syukuri. Terus kita akui dan kita syukuri. Kita akui dan kita syukuri. Insya Allah lama-lama rasa cinta itu muncul. Nah, ini trik strategi yang ketiga. Yang keempat, ini menarik. Yang dilakukan para sufi banyak. Yang keempat ini, meskipun yang lain pasti juga dilakukan. Bikin waktu bersama. Meluangkan waktu bersama. Menyendiri berdua. Kalau bahasanya tasawuf itu berkholwat. Berkholwat itu bukan menyendiri, tapi mendua. Berdua dengan Allah. Bermunajat. Munajat itu bertutur kata, ngobrol dengan Allah. Kita ini kan sering relasi kita dengan Allah itu sangat formalistik. Doa pun ya apalan. Yang kita apalkan tiap hari itu yang kita ucapkan. Kadang-kadang ya nggak ngerti maksudnya apa. Ini berdoa apa, minta apa. Kadang kita ya nggak ngerti ini ngomong apa. Sholat itu ya otomatis saja kayak robot. Nggak ada kedekatan, nggak ada intimasi. Jadi yuk kita luangkan waktu deh. Misalnya malam hari ya, kalau yang utama kan sepertiga malam terakhir. Sambil kita muhasabah, sambil ngobrol pada Allah, ya Allah, aku kok gini ya. Saya ingat itu munajatnya Rasulullah itu setelah beliau dilempari batu di Taif. Itu beliau berdarah-darah. Nah itu beliau munajat pada Allah. Semacam ngobrol, ya Allah, aku ini memang lemah ya Allah. Disuruh dakwah gini aja enggak sukses. Bahwa aku bantu, tapi ya sudahlah ya Allah, apapun situasinya, asal engkau tidak murka, aku tidak apa-apa kok ya Allah. Jadi inlam takun hodiban alayya ala ubali. Jadi sambil ngobrol sama Allah kemudian ditutup dengan kalimat itu. Asal engkau tidak marah padaku ya Allah, aku tidak masalah. Nah, ini munajat. Kita ngobrol dengan Allah. Nah, ayo kita bikin me time, kalau bahasanya anak ini, berdua dengan Allah. Asik berdua saja dengan Allah. Kita luangkan waktu berdua. Nah, ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta. Daripada kita curhat di medsos, nanti jadi masalah, ada yang singgung melaporkan, yuk curhat sama Allah saja. Kita munajat apapun keluhan, apapun kesulitan. Allah itu sami, maha mendengar. Bahkan kita tidak harus teriak-teriak terucapkan, di batin saja mendekat dengan Allah, Allah juga mendengar. Nah, selanjutnya strategi juga mari kita nambah terus ilmu, nambah wawasan. Makanya saya berani bicara seperti ini meskipun insya Allah makom saya belum nyampe sini, tapi dalam rangka nambah wawasan. Semakin belajar, semakin ngerti macam-macam, semakin tersentuh hati kita. Semakin ya Allah, berarti aku harus melakukan itu. Jadi semoga dengan selalu nambah wawasan ini, diri kita semakin sadar. Mungkin insya Allah yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu sudah tahu semua sebagian besar. Tapi ketika tidak sering diingatkan, jiwa kita itu sering lupa. Karena terdistraksi oleh macam-macam. Maka momen-momen seperti ini bisa kita persering dalam rangka apa? Biar sadar terus bahwa itu loh yang harus dituju. Itu yang harus kita sasar. Nah, itu strategi selanjutnya. Ada lagi strategi, ayo dalam bergaul pun kalau bisa
bergaul dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita ke sana. Mari lebih sering berkumpul dengan para muhibbin, orang-orang yang sama-sama jatuh cinta. Karena biasanya orang yang tidak mengalami cinta yang sama itu tidak bisa memahami situasi kita. Kayak tadi kadang-kadang ini ada sedang jatuh cinta sedalam-dalamnya, kita malah menertawakan, lebay lah, bucin lah, macam-macam kan kita bilang gitu. Karena tidak ngalami langsung. Jadi kita sulit mendapatkan manfaat nasihat yang tepat dari orang-orang yang tidak mengalami, tidak dari sesama muhibbin. Maka boleh untuk lebih meningkatkan kualitas cinta kita kepada Allah, kita juga punya banyak teman sesama pecinta. Nah, ini yang dilakukan oleh para sufi, para ulama itu biasanya saling sangat dekat dan mencintai. Dan yang terakhir pastinya semampu mungkin mari kita menjauh dari segala yang membuat kita melenceng, membuat kita terhijab, menutupi hadirnya Allah dalam hidup kita. Apapun itu, mungkin kata-kata, mungkin perbuatan, mungkin barang, mungkin orang. Kalau itu mendistraksi kita dari hadirnya Allah, mari kita hindari semampu kita. Ya karena yang bisa kita lakukan kan memang berupaya semampu kita. Insya Allah kalau kita sudah berupaya semampu kita, Allah ridho, maka kita mendekat 10 langkah, Allah akan mendekat pada kita 10 kali lipatnya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekedar saja mungkin mengingatkan wawasan-wawasan kita tentang pentingnya mahasiswa. Singkat. Baik, terima kasih Mas Faiz, terima kasih paparannya benar-benar menghanyutkan ya, luar biasa ya. Terhipnosis nih sama paparannya Mas Faiz malam hari ini. Saya rasa kita sama-sama apa ya. Betul tadi Mas Faiz mengatakan kita sering banget nih dengar-dengar hal yang tadi disampaikan Mas Faiz, tapi somehow saya baru sadar juga bahwa kenapa kita penting untuk mencari ilmu, menambah wawasan, karena itu akan melembutkan hati. Itu ya, itu sangat terjadi gitu ya. Penting sekali mendengar ulang-ulang, karena setiap apa yang kita dengar meskipun sama tapi pemaknaannya pasti akan berbeda gitu. Sama seperti kalau kita baca ayat Quran lah misalkan. Ayatnya mungkin itu-itu aja tapi hari ini baca punya pemaknaan yang beda, minggu depannya beda lagi dan seterusnya, dan itu akan dinamis dan mengalir. Terima kasih Mas Faiz malam hari ini, luar biasa. Oke, Mas Faiz, aku tuh agak penasaran dengan sebelum nanti nyambung ke ini gitu ya, nyambung ke materi kita. Ada sering dengar kata-kata epistemologi gitu, Mas Faiz. Ada kata-kata epistemologi. Jadi kalau kita mau berbicara epistemologinya tuh gimana? Nah, sebetulnya makna dari epistemologi dan kepentingan dari sama knowledge atau pengetahuan itu apa sih, Mas Faiz? Boleh sedikit dijelaskan nggak? Silakan. Epistemologi itu kalau di filsafat sering didefinisikan sebagai filsafat pengetahuan. Jadi pengetahuannya sendiri itu masuk bidang namanya ontologi. Tapi jalan mendapat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, ukuran standar benar salahnya pengetahuan, ini nanti bidangnya namanya epistemologi. Jadi kalau kita mungkin misalnya, tadi saya menjelaskan tentang cinta, mahabbah, kemudian orang tanya, Pak itu sumbernya dari mana? Kemudian cara menyimpulkannya kok jadi begitu seperti apa? Menggunakan akal kah, pakai dalil Al-Quran kah, atau pakai pendapatnya para ulama kah? Kemudian ukuran benar salahnya itu masuk pasti atau hanya kemungkinan atau hanya apa? Nah ini kalau kita membahas ini yang kita bahas sebenarnya aspek epistemologinya. Jadi epistemologi itu tema besarnya 3. Asal-usul pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, ukuran validitas, valid tidak validnya sebuah pengetahuan. Nah, ini membahas epistemologi. Nanti pengetahuannya sendiri ontologi. Nah, pengetahuan ini nanti akan diterapkan seperti apa di masyarakat yang bagaimana, secara tepat dan baik dan indah, itu nanti namanya aksiologi. Nah, ada dimensi actionnya, dimensi aksinya. Kita membahas etika, kita membahas seni estetika, ini masuk di ranah aksiologi.
Tapi Oke. bedanya 3 itu. Oke, Iya, terima kasih banyak Mas Faiz, terima kasih banyak. Oke, mungkin sebelum ke teman-teman, seperti biasa teman-teman silakan persiapkan pertanyaannya atau respon atau yang ingin disampaikan kepada didiskusikan dengan Mas Faiz. Mau teman-teman dari Zoom boleh raise hand sama chat, di YouTube juga boleh, di Instagram juga silahkan gitu ya menggunakan chatnya. Saya mungkin satu aja sebelum ke teman-teman karena ini pertanyaan yang masuk juga udah mulai banyak gitu ya. Tadi dikatakan ada level dari mulai makom yang biasa, sidikin, dan arifin gitu. Nah, kita tahu ada di level mana dan upgrade dari satu level ke level yang lain itu progresnya tergantung dari waktunya kah, tergantung dari bagaimana kepasrahannya kah, atau strateginya gimana Mas Faiz kira-kira? Monggo. oke. Jadi 3 makom tadi ini sebenarnya sukses kita dari satu makom ke makom yang lain itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Hmm. Jadi kita hanya bisa melihat indikator-indikatornya. Kalau yang arifin tadi, indikatornya adalah terbentuknya karakter kita yang senantiasa ingat, senantiasa sadar akan hadirnya Allah. Hmm. Nah itu mungkin diawali dari usaha kita yang rajin sholat, rajin zikir, rajin beribadah, mendekat pada Allah. Lama-lama ini jadi karakter. Kayak kita kalau mendawamkan, mengistiqomahkan zikir, itu mungkin kita tidak secara sengaja berzikir pun batin kita mungkin lidah kita berzikir terus. Yang membiasakan sholawat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu meskipun kita tidak sedang secara sengaja berzikir, itu batin kita mungkin ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini anugerah level awal. Kalau level kedua, ini tidak sekedar dekat, tapi juga paham. Dari mana kepahaman itu muncul? Dari Allah sendiri yang membuka hijab rahasia-rahasia alam semesta. Orang itu semakin paham hakikat hidup, hakikat alam, pasti semakin mencintai Allah. Karena dia sadar betapa kecilnya kita dan betapa kuasanya, betapa hasilnya Allah itu. Ini level 2. Jadi orang kok tambah ilmu, tambah luas, tambah ngerti hakikat-hakikat rahasia, dan kedekatannya pada Allah tidak kurang. Orang ini kategorinya sudah siddiqin. Hmm. Jadi orang di level 2. Ini juga anugerahnya Allah. Jadi level kedua. Kalau level ketiga ini mungkin kita lebih mudah cirinya seperti para sufi yang sudah mencapai makom ma'rifat. Dalam dirinya sudah tidak sibuk dengan apapun selain Allah saja. Dunia sudah tidak lagi menggoda bagi dia. Fokus hidupnya hanya Allah saja, sibuknya hanya dengan Allah saja. Nah, jadi satu-satunya bagi dia yang jadi fokus perhatiannya hanya Allah saja. Ini standar parameter ketiga. Jadi kalau ada orang kok sudah tidak lagi tertarik yang duniawi, hidupnya fokus sepenuhnya untuk Allah saja, nah ini makomnya sudah makom arifin, orang-orang arif. Jadi kita bisa melihat gejala-gejalanya. Cuma ini sebenarnya sifatnya anugerah dari Allah, meskipun anugerah ini diberikan oleh Allah karena kita memang sejatinya berusaha mendekat, berusaha untuk cinta kepada Allah. Jadi usaha kita disambut oleh Allah. Kalau bahasanya tasawuf, kita mendaki makom-makom dan Allah menganugerahkan akhwal. Nah, Hmm. jadi cirinya begitu. Jadi Oke. kita berusaha, Allah seperti kita berusaha untuk khusyuk dan Allah menganugerahkan tumak ninah khusyuk itu kepada kita. Tapi Oke. kalau kita tidak berusaha, ya tidak datang itu anugerahnya Allah. Ya. Oke, oke. Mungkin ada kaitannya kalau ingat dari saya jadi teringat satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan yu'til hikmah mayasya katanya bahwa Allah Iya, menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Mungkin selaras dengan itu ya, iya. Mas Faiz ya. Jadi Oke. Allah itu memberikan hikmah dan orang yang diberi hikmah itu fakot dia khairan kasih. Dia mendapat kebaikan yang banyak luar Yes. biasa.
Yes, yes, yes. Oke, Mas Faiz, terima kasih banyak. Saya masih banyak yang penasaran sih, tapi ini pertanyaan udah banyak, jadi kita langsung dulu ke teman-teman. Oke, kita langsung ke Ibu Anca dulu. Silakan Bu Anca, monggo. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita bisa menuju tingkatan sufi? Bisakah melalui kecerdasan insting? Itu satu. Yang kedua, takaran kita bisa menuju cinta ilahiyah itu bagaimana, Mas Faiz? Terima kasih. Terima kasih Bu Anca. Nah, gimana mau jadi sufi dan takaran cinta ilahiyah itu seperti apa? Wah, asik nih pertanyaannya. Monggo Mas Faiz, terima kasih. Bu Anca, terima kasih. Baik. Yang pertama, ini agak unik. Kalau dalam tasawuf itu, orang yang ambisius, sangat bernafsu untuk jadi sufi, itu kategorinya juga nafsu. Jadi, maka perhatiannya jangan jadi sufi atau tidak jadi sufinya. Terserahlah kita jadi sufi atau tidak jadi sufi itu monggo. Tapi pokoknya fokus kita mendekat terus bersama terus dengan Allah dengan segala cara yang kita tahu dan kita mampu. Itu saja. Nanti derajat kesucian, makom kewalian apapun itu jenisnya anugerah Allah yang sifatnya akwal tadi. Jadi kita jangan perhatian ke sana. Itu sama kayak anak-anak muda itu yang biasanya perhatian pada karomah-karomahnya. Jadi perhatian pada bagaimana Allah itu bisa membuat kita bisa jalan di atas air, bisa sholat di atas angin, macam-macam itu kan fokusnya malah ke situ, enggak. Jangan ke situ. Pengen jadi saktinya ya gitu ya Mas Faiz. Pengen saktinya. Anak-anak muda itu banyak sekarang yang tertarik kajian-kajian tasawuf, tapi orientasinya ke sana. Ingin sakti, ingin kalau ada jin terus bisa ngusir dengan kayak gitu. Jadi orientasinya ke sana sekarang. Enggak. Jadi kita begini saja pokoknya. Segala kebaikan yang sudah kita tahu, segala amal ibadah yang kita mampu, mari kita jalankan semaksimal mungkin. Tadi, fillah dan lillah. Itu saja kita maksimalkan. Insya Allah nanti usaha kita, kalau dengan logika atau beberapa hadis yang logikanya, usaha kita 10%, yang 80% itu Allah yang menyambut kita. Jadi jalannya seperti itu. Kalau kita sudah melakukan ini, insya Allah Allah akan menghadirkan kedekatan. Dan sebenarnya kuncinya ya dari ini tadi. Jadi kesungguhan kita, kemauan kita, dan sepenuh daya yang kita lakukan. Nah, lama-lama nanti kita sampai pada terminal cinta. Jadi terminal cinta itu kan kita dapat ketika kita terus-menerus dekat. Kalau bahasanya orang Jawa itu tresno kuwi jalaran saka kulino. Nah, jadi kalau kita terbiasa terus berdua, mau tidak mau akan jatuh cinta. Mau tidak mau akan ada rasa yang tumbuh. Ini yang kita kejar, rasa ini. Kalau rasa itu tidak bisa dibohongi. Jadi bisa kita rajin sholat, rajin puasa, tapi rasanya tidak hadir. Mungkin karena sholat ibadah kita selama ini hanya formalitas saja. Nah, maka saatnya sekarang yang harus kita lakukan itu sebenarnya mari kita hidupkan kebenaran, kebaikan, segala amaliyah yang kita tahu, termasuk zikir, termasuk ibadah, termasuk apapun, nawaitunya lillah dan fillah tadi, maka insya Allah nanti akan hadir mahabbah, rasa cinta itu. Kuncinya di situ. Bahwa kalau sudah cinta, apakah saya sudah sufi apa belum, Pak? Tidak usah dibahas. Jadi itu status sebagai sufi atau tidak itu menurut saya tidak harus dibahas. Orang menganggap kita sufi ya monggo, tidak menganggap sufi juga tidak apa-apa. Justru karena dibahas itu berarti kita menganggap. Saya tuh sering misalnya Pak Faiz kok dipanggil kiai, manut saja kok tidak bantah Pak. Loh, kalau saya bantah berarti tak anggap penting. Tidak saya bantah, tidak dipanggil tidak apa-apa, dipanggil juga tidak apa-apa. Kalau saya menolak mati-matian sambil marah-marah, saya jangan dipanggil kiai dong, saya belum kiai. Itu berarti saya bahas, saya peduli dengan hal itu.
nggak usah dibahas. Jadi biar saja apakah jadi sufi, disebut sufi atau tidak, yang esensial yang kita ambil, yaitu kedekatan kita dengan Allah. Menurut saya. Oke, terima kasih Mas Faiz. Jadi nggak usah terlalu ambisius, nggak usah terlalu ngarep, nggak usah terlalu wah pengen banget gitu ya. Yang penting prosesnya aja gitu ya Mas Faiz. Itu poin pentingnya ya. Oke. Fokus pada Tapi jebakannya prosesnya. memang karena ekspektasi sih ya Mas Faiz ya. Nah, Jebakannya di ya, situ kan. sering terjebak di situ kita. Oke, terima kasih banyak Mas Faiz. Oke, berikutnya Kang Rudi. Mangga Kang Rudi, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam Mas Faiz. Aduh, Waalaikumsalam. senang sekali saya ketemu Mas Faiz di sini gitu karena udah momennya ditunggu juga sih sebenarnya. Ini Mas, tadi terus terang tertarik dengan strategi Mahabbatullah, Mahabbah strategi. Saya pernah lihat nonton kajian Mas Faiz di YouTube gitu ya, di Ngaji Filsafat itu untuk ke sana tuh tertarik juga itu ada waktu membahas Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, di situ Mas Faiz menyebutkan bahwa harus ada guru mursyid gitu untuk kita mengamalkan zikrullah. Nah, itu guru mursyid mohon dijelaskan supaya ini strategi ya. Karena saya juga ingin strateginya berusaha proses ke mahabbah itu. Coba kan itu strategi bukan hasilnya tapi prosesnya strateginya gitu. Nah itu saya agak tertarik untuk apa itu yang dari Sirul Asror harus ada guru mursyid itu untuk apakah itu yang dimaksudkan dengan ditalkinkan gitu Mas. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mas. Oke, Assalamualaikum. hatur nuhun Kang Rudi. Kayaknya Kang Rudi pengen bisa belajar jalan di atas air nih kayaknya kelihatannya ya. Nuhun Kang Rudi, silakan Mas Faiz. Proses. Oke. Terima kasih. Jadi memang begini, sebenarnya ini logikanya sederhana. Di ilmu apapun, itu kita butuh guru. Nggak hanya dalam tasawuf. Belajar filsafat pun akan lebih aman kalau ada gurunya. Belajar matematika juga begitu, belajar fisika juga begitu. Ini rumus mudahnya yang pertama ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang nyuruh harus punya guru, Pak. Ini sebenarnya perintah yang logis saja, bukan sesuatu yang kemudian ditanggapi kok aneh, saya belajar sendiri kan bisa ya. Sejago-jagonya kita belajar sendiri di bidang ilmu apapun akan lebih cepat, lebih nyaman kalau ada yang nonton dan ahlinya. Disinilah pentingnya kalau dalam tasawuf ada guru mursyid. Nah, memang guru mursyid ini ada yang terlembagakan dalam thariqat yang ada. Jadi ada yang memang harus ikut thariqat ini, thariqat itu juga boleh bagus. Ada pula sufi-sufi yang belajar sendiri karena memang kapasitasnya kuat. Misalnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ya beliau belajar sendiri, belajar kitab-kitab sufi, kemudian menjalani lakunya sendiri. Jadi berarti ada dua opsi, mau masuk ke thariqat yang memang sudah jelas ada mursyidnya, atau mungkin ya belajar sendiri atau nyari guru di luar thariqat. Yang penting kita belajar dengan otoritas yang kita percaya dan ahlinya. Jadi ini pentingnya ini ada ahli itu biar kita tidak keliru. Kadang-kadang kan kita membaca kitab pun ya kita tidak tahu. Kayak kita membaca buku kedokteran misalnya. Waktu baca mungkin paham, tapi prakteknya gimana kalau tidak ada yang nonton, dosen atau ahli dokter yang nonton kita. Kita belajar cara mengoperasi misalnya. Nah itu kalau kita belajar operasi sendiri bisa bahaya. Nah itu untuk penyakit fisik, penyakit batin kan juga begitu. Mungkin ahlinya lebih tahu. Ini sama-sama batuk, tapi ini batuk karena COVID atau batuk karena paru-paru TBC atau batuk karena itu yang ngerti dokter. Tandanya, cirinya. Nah, penyakit batin kita nanti juga begitu. Ini penyakit batinku ini karena iri, sombong, apa-apa ya. Itu yang bisa mendeteksi itu biasanya guru mursyid ini. Ada yang nonton lebih mudah, lebih aman. Nah, meskipun ya opsinya tadi bisa yang ikut dalam thariqat atau mungkin ada guru-guru yang dipercaya.
Kalau di Torikot berarti terlembagakan. Kalau yang guru-guru di luar ini sebenarnya ya sudah banyak. Mungkin Pak Rudi bisa merasakan sendiri. Bahkan kalau dalam dunia tasawuf itu ketemu dengan guru itu salah satu anugerah dan rezeki dari Allah. Jadi maka orang nggak boleh ambisius sangat, pokoknya aku nyari guru harus enggak. Nanti kalau Allah memang berkehendak di antara pertolongannya Allah untuk kita semakin dekat dengannya, itu antara lain kita dipertemukan dengan guru. Jadi maka selain kita mungkin berusaha mencari-cari sambil berdoa terus, kita berdoa, ya Allah, kalau memang aku butuh guru, aku perlu orang yang nuntun, mohon segera pertemukan aku dengan orang yang bisa nuntun saya. Jadi jalannya seperti itu, Pak Rudi. Terima kasih Mas Faiz. Jadi poinnya ya balik lagi ya, semua apapun bidang keilmuan, mau itu fisik, non fisik, metafisik termasuk gitu ya, semuanya perlu ada penuntun gitu. Jadi poin pentingnya adalah yang akan memberikan contoh dan guidance gitu. Lebih ke situ ya kira-kira. Hatur nuhun Mas Faiz, hatur nuhun Kang Rudi. Bu Intan silakan. Wah, Bu Intan kemana aja nih? Monggo Bu Intan. Ada, selalu monitor. Waduh, oke. Kang Silakan. Abu, Mas Sehat. Faiz. Sehat ya Bu Intan. Sehat, oke. Silakan Bu. Nah, gini, saya menyambung pertanyaannya Pak Budi ya, Mas Faiz. Jadi gitu Mas Budi, when the student is ready, the teacher will come. Nah, itu juga ya. Nah, kan gitu ya. Nah, saya mau bertanya, ini nyambung nih pertanyaan saya. Seandainya kita mau menjalani sufism ini, suluk ya, tasawuf ini, apakah kita harus mengikuti bukan disiplin ilmu ya, disiplin agama tertentu gitu loh. Mahabbah itu kan universal ya sebetulnya. Tapi ya karena saya terlahir orang Aceh dan beragama Islam, tentunya saya ya lewat tasawuf ya, Islam, nggak lewat kabalah atau lewat spiritualism yang lain gitu kan. Karena kalau nggak bingung Mas Faiz, saya 20 tahun yang lalu belajar universalism ini, belajar spiritualism ini dari buku-buku barat gitu kan, di Pak Chopra yang begitu-begitulah, belajar meditasi seperti itu. Dan kemudian beberapa saat ini baru kembali lagi ke tasawuf, ternyata sama aja, cuman tasawuf banyak bahasa Arabnya nih Mas Faiz. Jadi saya kurang bisa bahasa Arab tuh ya, bahasa Aceh aja nggak bisa, apalagi bahasa Arab gitu kan. Bisanya bahasa Jakarta sama bahasa Inggris gitu. Nah jadi untuk saya agak susah gitu. Kalau Kang Abu mungkin dari kecil dia udah tahu tuh ayat-ayat itu bahasa Arabnya juga, walaupun nggak ngerti mungkin bahasa Arab tapi ngerti. Surat Ar-Rahman tuh isinya ini, surat ini aslinya itu. Jadi tahu. Kalau saya agak kurang tahu tapi nggak fasih lah. Nah jadi pertanyaan saya kembali lagi Mas Faiz, gimana tuh biar saya nggak bingung. Jadi saya bergurunya ke banyak guru di Indonesia juga banyak kan. Ada yang disiplin, ya ada biksu, ada ini, ada Romo, ada Mas Faiz juga, ada Pak Dame, Bang Dame gitu kan. Jadi boleh begitu atau sebaiknya bagaimana? Just enlighten me please. Thank you. Oke. Terima kasih Bu Intan, ini menarik nih ya. Apakah guru itu bercabang atau satu atau ya gitulah kira-kira ya, nanti endingnya adalah kita mengikuti yang mana. Monggo Mas Faiz. Hatur nuhun Bu Intan, terima kasih. Baik, ini saya jawab dengan teori. Jadi ada teori dari seorang sufi besar, intelektual muslim kontemporer, namanya Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr ini punya teori, beliau punya teori namanya passing over. Passing over itu, ini biasanya teman-teman yang belajar studi agama atau perbandingan agama kenal istilah passing over. Jadi passing over itu kemungkinan kita belajar konsep, teori, keyakinan agama lain yang dari sana kita menemukan wawasan-wawasan yang akhirnya justru memperkuat keimanan kita di agama kita sendiri. Ini namanya passing over. Jadi misalnya sulit sekali saya memahami konsep khusyuk ini
karena mungkin para ulama menjelaskannya agak kurang detail atau saya nggak paham bahasa Arab seperti Bu Intan tadi, tapi membaca urian-urian pendeta, urian tentang meditasi, tentang hidup meditatif itu, saya sedikit paham sekarang. Mungkin yang dimaksud khusyuk dan tumak ninah itu semacam ini. Nah itu jadi kita menjelajah ke agama lain, mendapat banyak wawasan baru, pada akhirnya kita kembali ke agama kita sendiri dengan kondisi jauh lebih kuat keimanannya, jauh lebih kuat keberagamaannya. Teori ini kalau dalam konsepnya saya Hussein Nasr namanya passing over. Jadi mungkin dilakukan seperti ini. Jadi nanti ada yang pernah melakukan dan mungkin dilakukan. Yang kedua memang dunia mistik, dunia batin, dunia tasawuf ini dunia yang sifatnya esoteris. Esoteris itu yang memang sifatnya tidak konkret. Jadi adanya di batin. Nah, ada teori juga bahwa di level esoteris keberagamaan itu semakin seragam, semakin menyatu. Nilai-nilai yang diperjuangkan sama. Jadi di level nilai itu sama, jangankan antar agama. Mungkin dulu pernah saya jelaskan waktu membahas Islam Jawa itu. Dengan nilai-nilai Jawa lama itu Islam nyambung, tapi aspek spiritualnya. Makanya Islam masuk awal mudah diterima itu karena mengambil jalan tasawuf, Islam yang sufistik, sehingga lebih bisa diterima oleh masyarakat Jawa saat itu. Nah, itu menunjukkan bahwa di level nilai, di level batinnya ini lebih seragam. Cuma batin kan tidak boleh berhenti di batin, dia harus dimanifestasikan dalam aspek lahiriah, namanya eksoteris. Kan tidak cukup kita beriman, kita juga butuh berislam, menerjemahkan keimanan kita dalam perilaku ibadah, perilaku muamalah, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita membutuhkan syariat, jadi sebagai wujud dari keimanan kita. Nah, di level eksoteris inilah nanti situasinya jauh lebih beragam. Jadi peribadatannya, muamalahnya, ya kita memantapi, meyakini yang sudah kita imani, versi Islam. Dengan gaya Islam, kita istiqomai di Islam. Meskipun untuk memahaminya, mungkin saja karena kesulitan-kesulitan tertentu, kemudian justru kita mendapatkan wawasan-wawasan dari agama lain lewat model passing over tadi. Jadi sesuatu yang mungkin-mungkin saja, yang penting seperti saya bilang tadi, semua yang kita lakukan dalam rangka kepatuhan, cinta kita, pencarian kita pada ridhonya Allah. Sehingga sampai pada titik mahabbah tadi. Yes. Saya kira itu, Mas Abi. Terima kasih, itu menarik sekali tentang passing over gitu ya, karena di tahap nilai itu ya esensinya ya sebetulnya ya cuma satu gitu ya Mas Faiz ya. Dalam artian cuma satu di sini, ketika tadi kita berbicara puncak dari semuanya adalah Allah, dalam posisi nilai ya semuanya juga kembali kepada Dia. Jadi terima kasih Mas Faiz, itu konsep passing overnya mantap sekali, super mind blowing. Terima kasih Mas Faiz, Bu Intan juga terima kasih. Oke Mas Faiz, ini tampaknya sudah jam 20.57, ini akan menjadi 2 pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan langsung, dan mungkin ini rasanya bisa dijawab sekaligus gitu. Ini juga mewakili beberapa banyak pertanyaan yang lain, jadi saya ngambil 2 pertanyaan ini mewakili banyak pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya begini. Sebentar. Nah, bagaimana membangun cinta pada Allah saat duka, sakit berat, dapat musibah, dijahati orang dan lain-lain. Pokoknya lagi keadaannya nggak enak aja gitu ya kira-kira. Itu nomor yang pertama. Yang kedua tentang derajat nih mungkin. Mohon izin penjelasannya, kita tidak pernah tahu tingkat keislaman kita, tidak akan pernah tahu tingkat kecintaan kita kepada Allah karena latar belakang dan lingkungan yang bermacam-macam. Yang tahu hanya Allah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap dalam Islam dan tetap cinta kepada Allah, paling tidak untuk level yang paling rendah? Terima kasih. Jadi yang pertama ketika dia lagi dalam keadaan dalam tanda petik nggak enak, gimana tetap untuk cinta kepada Allah. Yang kedua, gimana untuk tahu dan stay kita tetap ada di cintanya Allah juga. Gitulah kira-kira Mas Faiz. Monggo silahkan. Baik.
Untuk yang pertama, ini saya jawab dengan cerita saja ya. Ada tokoh mahabbah. Jadi dalam dunia tasawuf itu, sufi yang paling dianggap sebagai pelopor ajaran mahabbatullah ini sufi perempuan. Namanya Robiah Al-Adawiyah. Sebenarnya kalau sesinya panjang, saya ingin melanjutkannya membahas Robiah ini. Mungkin lain waktu. Nah, satu ketika Robiah ini jalan-jalan jatuh dia, luka parah. Terus dia bilang, Alhamdulillah. Nah, sahabat beliau, seorang sufi juga namanya Hasan Al-Basri heran. Loh, kamu itu loh jatuh berdarah-darah. Harusnya kan innalillahi. Kok malah alhamdulillah? Nah, jawabannya Robiah apa? Bagaimana aku tidak bersyukur ketika kekasihku menyapaku. Nah, jadi ini maknanya apa? Yang pertama, ketika kita mengalami duka, mengalami sakit, mengalami musibah, kita pahami itu sebagai sapaan dari sang kekasih, sebagai bukti bahwa Allah tidak melupakan kita. Allah masih mengingatkan kita. Allah masih memberi kita ujian-ujian. Karena hidup yang paling tidak nyaman, hidup yang paling tidak enak itu kan ketika tidak dianggap, dicueki oleh yang kita cintai. Jadi makanya dalam Islam itu sering diwanti-wanti jangan sampai hidup kita itu enak terus, tapi enaknya itu karena istidraj. Jadi istidraj itu sudah dicueki sama Allah, suka-sukalah kamu senang-senangmu sendiri, boleh enak saja terserah, tapi aku tidak akan peduli denganmu. Nah, itu orang yang dicuekin sama Allah namanya istidraj. Nah, yang pertama bisa kita baca segala masalah, segala duka kita sebagai Alhamdulillah Allah masih ingat padaku, masih menyapaku. Kadang-kadang memang sapaan peringatan itu agak menyakitkan biar kita noleh. Itu sama kadang-kadang kan kayak kita, ini ilustrasinya ya, kita memanggil teman kita yang ada di bawah sementara kita di atas pohon. Kita panggil-panggil dia tidak noleh-noleh, yang kita lakukan apa? Biasanya kita ambil batu, kita lemparkan ke dia sampai dia noleh. Karena kita lempar, dia sakit terus noleh. Siapa yang melempar? Nah, itu kemungkinan duka kita sakit kita, itu sapaan dari Allah. Kita dipanggil, disapa, bolak-balik, tidak noleh-noleh, akhirnya disenggol sedikit oleh Allah, biar kita noleh, biar kita ingat pada Allah. Kita kemarin-kemarin terlalu sibuk mikir kiri kanan. Nah, itu bisa kita maknai seperti ini. Jadi ada banyak makna yang bisa kita ambil sehubungan dengan ujian dan rasa sakit kepada Allah ini, tinggal kita sambungkan saja. Yang penting kuncinya adalah meskipun dalam situasi sakit, dalam situasi sulit, jangan lupa untuk tetap fokus perhatian utama kita adalah Allah saja. Nah, kemudian yang terakhir, ini mungkin sekaligus saya pakai untuk terakhir ya Mas Abu, untuk kalimat terakhir dari saya. Oke, sekalian final statement ya Mas Faiz, monggo. Untuk kita semua, ini kan seperti saya bilang tadi, tidak hanya Bapak Ibu saya juga ini makomnya mungkin masih makom bilang di level awam saja, seperti tadi saya masih belum berani. Jadi kita masih di makom yang serba berjuang. Nah, kuncinya 3, untuk kita yang awam, yang penting harus kita lakukan 3 hal ini. Jadi kalimat terakhir, ini kalau pakai bahasa Arab, ini mungkin dulu pernah saya sampaikan, yang pertama jihad, yang kedua ijtihad, yang ketiga mujahadah. Jihad itu, ya mari agak berjuang sedikit, mungkin sedikit-sedikit memaksa diri untuk zikir, untuk sholat malam, untuk memang berat, tapi itulah jihad kita. Jadi kita maknai sebagai jihad, perjuangan kita untuk mendekat pada Allah. Ada pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, tidak masalah. Uang itu jihad.
Kemudian yang kedua ijtihad. Ijtihad ini hubungannya dengan intelektual. Mari nambah ilmu terus, nambah wawasan terus, biar semakin dalam, semakin dalam. Insya Allah semakin luas wawasan kita, semakin terbuka kesadaran kita. Dan pada akhirnya akan mengimbas pada meningkatnya kualitas hidup kita. Jadi yang kedua, ijtihad. Yo usaha sungguh-sungguh, ya belajar sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mujahadah. Mujahadah itu jangan lupa berdoa, minta pertolongan pada Allah, karena betapapun sukses tidaknya usaha upaya kita sepenuhnya tergantung pada Allah. Jadi untuk kita yang awam, mari kita lakukan 3 ini dulu, sebisa mungkin, semampu kita, sepuasa kita, insya Allah nanti akan mengundang ridhonya Allah. Jadi jihad, ijtihad, dan mujahadah. Baik, saya kira itu dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Aduh, malam hari ini seperti biasa ya, kita sama-sama terhipnosis sama pemaparan Mas Faiz, sama teori materinya yang saya rasa dengan sangat lemah lembut Mas Faiz menyampaikan ke kita, hati kita terbuka, dan saya rasa kita banyak insight malam hari ini. So, teman-teman, Ibu dan Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Sekali lagi Mas Faiz, terima kasih. Sehat selalu. Pokoknya jangan bosan untuk ngajar kita terus di Dialog Positif. Jadi tadi final statement yang terakhir, yang ketiga tadi adalah jihad, ijtihad, dan mujahadah. Mudah-mudahan itu jadi pengingat kita dan tetap kita on the track untuk masuk ke dalam cinta ilahiyah. Di level manapun, saya rasa nggak terlalu penting kita ada di level mana, yang penting kita terus berproses. Karena jangan meremehkan dari kekuatan menanam gitu. Karena apa yang kita tanam pasti akan tumbuh hasilnya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih, hatur nuhun. Kita foto dulu Mas Faiz sebentar. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak.